Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjut untuk mengerjakan bagian manajemen jabatan. Di sini kita akan mengerjakan bagian read dan create dulu aja ya. Menampilkan data dan nambah data dulu aja. Oke, sebelum kita mulai ke sana, ada beberapa yang perlu diperbaiki. Di sini kalau kita lihat untuk tabel position allowance, nama tabelnya sepertinya kurang S teman-teman ya. Kalau kita lihat di rancangannya di sini untuk nama tabel position allowance ada S-nya di ujung. Sedangkan di sini tidak ada. Oke, kita akan coba rename aja. Kita klik nama tabelnya lalu ke operation, kemudian rename tabel to di sini ya. Kasih S. Oke, kita go aja. Sip, sudah berubah ya allowance. Kalau kita klik, oke. Oke, mungkin cukup itu aja kali teman-teman untuk perbaikannya. Sekarang kita akan lanjut untuk menambah jabatan. Berarti kita akan login dulu sebagai admin 123 enter. Berarti di sini kita akan tambah menu baru yaitu menu jabatan. Berarti kita akan masuk ke folder layouts, header.php. Di bagian blok admin ini, di sini kita akan tambahkan satu menu baru, copy aja dari libur nasional. Lalu paste di sini, kemudian libur nasional kita ganti jabatan, lalu ref-nya kita ganti jabatan, save. Kemudian kita akan coba save, kita akan coba refresh masuknya. Nah, di sini sudah muncul ya menu jabatan. Kalau kita coba klik, nah sudah pindah ke halaman jabatan.php. Oke, selanjutnya kita akan coba tambahkan file jabatan.php. Ini kita close aja. Berarti di sini kita akan buat file baru namanya jabatan.php. Enter. Untuk isinya kita akan copy dari libur nasional. Kita copy semua lalu paste, yang ini kita close aja. Kita save kemudian refresh. Oke, selanjutnya kita akan modifikasi halamannya ya. Yang pertama kita akan ubah dulu untuk data libur nasionalnya. Data libur nasional itu berarti ini ya, data libur nasional kita ganti jadi data jabatan, lalu kita save, kemudian refresh. Oke, selanjutnya kita akan modifikasi untuk tabelnya ya. Tabelnya ini kita akan ambil dari tabel position ya ini. Kita akan tampilkan kolom nama, gaji pokok, apa namanya tarif lembur ya. Kemudian satu lagi nanti kita akan tampilkan kolom tunjangan. Oke, sementara kita akan tampilkan posisinya dulu. Berarti di sini nama jabatan atau nama posisi, kemudian gaji pokoknya. Lalu di sini adalah tarif lembur. Tarif lembur per jam teman-teman ya. Kemudian ini kita akan tampilkan tunjangan. Tunjangan. Oke, selanjutnya berarti query-nya ya. Query-nya from-nya kita ganti jadi positions. Save, kemudian kolomnya kita akan tampilkan kolom name. Lalu ini kita akan tampilkan kolom base salary. Kemudian ini kita akan tampilkan kolom overtime rate. Save. Lalu yang tunjangan mungkin kita kosongin dulu aja seperti ini. Oke, kita akan coba refresh. Nah, jadi teman-teman ya, selanjutnya kita akan ubah format rupiah ini ya, jadi format nominal ini jadi format rupiah ya. Kita akan gunakan number format aja. Number format, buka kurung, value-nya, tutup kurung, kita kasih koma 0, kemudian koma, titik. Kalau kita coba refresh, oke seperti ini. Selanjutnya kita kasih RP aja di sini. Dan yang berikutnya kita samakan aja ya. RP lalu number format kita copy paste di sini.
Ini juga copy paste di sini. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk nominal ini kita akan ubah jadi rata-rata kanan ya. Kita kasih alignment aja, alignment right. Kemudian ini juga kasih alignment right. Kita save lalu refresh. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk menampilkan data sementara ini dulu aja. Selanjutnya kita akan buat tambah data. Berarti tambah data yang ini linknya kita arahkan ke tambah jabatan.php. Kalau kita refresh lalu klik, nah dia sudah pindah ke halaman tambah jabatan.php. Oke, selanjutnya kita akan buat file tambah jabatan. Jabatan.php. Untuk isinya kita copy aja dari tambah libur, copy semua, paste. Ini kita close. Save lalu refresh. Oke, kita akan modifikasi judulnya tambah jabatan. Kemudian kita coba refresh. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ubah bagian form. Kita butuh nama. Ini kita hapus dulu, sisakan nama, lalu copy, kemudian paste di bawahnya. Untuk nama jabatan, name-nya name. Untuk gaji pokok, name-nya base salary. Untuk tarif lembur, kita kasih keterangan per jam. Berarti name-nya di sini overtime rate. Oke, kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah tombol kembali. Kita akan ganti jadi jabatan. Save. Kemudian kita coba refresh, lalu kita kembali. Oke, sudah sesuai. Kita tambah data lagi. Selanjutnya kita akan buat untuk input data tunjangan di bawah ya. Nanti bisa input lebih dari satu tunjangan. Oke, berarti kita copy aja dari sini. Ini kita ganti labelnya jadi tunjangan. Untuk input data tunjangan kita akan buat pakai tabel aja ya. Tabel TH, TR, TD. Misalkan kolom yang pertama adalah nama tunjangannya, lalu tipenya, kemudian nominal atau nilai kali ya. Nilai. Kita coba refresh. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat tbody, tr, td. Inputan nama kita akan buat dengan teks. Input teks. Input tipe teks. Kita kasih name-nya adalah allowance name. Berhubung nanti dia lebih dari satu ya inputannya, kita kasih array seperti ini ya. Lalu kita kasih required. Oke, kita kopas aja, kita save, lalu kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini terlalu sempit untuk formnya, kita akan coba perlebar aja. Berarti W30 kita akan ganti jadi W60. Nah, W60 ini kita akan buat CSS-nya di file CSS ya. Kita buka folder CSS, style.css. Nah, di sini sudah ada 30, 36. Sekarang kita akan buat 60. Lebarnya 600 pixel, teman-teman ya. Oke, kemudian kita coba refresh. Nah, sudah seperti ini. Kemudian nama tipe nilai, untuk tipe kita akan buat, ini kita close aja. Ini berarti
Untuk tipe kita akan buat inputannya dengan select aja teman-teman ya. Select, name-nya adalah allowance type array. Ini required. Ini kita kasih S aja ya. S, kemudian ini allowance amount. Amounts required. Oke, kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Untuk select berarti optionnya itu pilih. Kemudian ada nominal fixed aja ya. Fixed. Fixed. Kemudian ini percentage. Percentage. Lalu ininya percentage. Oke, kita coba refresh. Sip. Selanjutnya kita akan buat kolom untuk tombol hapus. Berarti di sini kita kasih hapus atau tanda pagar boleh. TD. Kita akan buat button ya. Untuk nama tombolnya X aja. Tipe button. Kita akan coba refresh. Nah, seperti ini. Kalau kita klik, oke, belum terjadi apa-apa teman-teman ya. Selanjutnya kita akan buat tombol tambah tunjangan di bawah sini. Tombol tambah tunjangan kita akan buat di dalam tfoot aja ya. Tfoot, tr, td. Berarti ini button tambah tunjangan. Tipenya kita kasih button aja. Kita coba refresh. Ups. Kita coba refresh. Tambah tunjangan. Oke. Selanjutnya kita akan merge kolom ini. 4 kolom ya. Biar dia jadi satu kolom aja. Berarti TD ini kita kasih call span 4. Kalau kita refresh, nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan fungsikan tombol tambah tunjangan ini. Jadi ketika diklik tambah tunjangan, kita akan menyisipkan baris di bawah sini ya. Satu baris, tambah lagi, nambah satu baris lagi gitu ya. Oke, kita akan tambahkan menggunakan sedikit JavaScript teman-temannya. Berarti pada tombol ini kita akan kasih on, klik. Lalu kita akan panggil function add allowance row. Nanti kita akan buat function ini ya. Save, kemudian kita akan buat di sini script. Lalu kita buat function add allowance row. Add allowance row. Oke, kita seperti ini. Kita kasih alert dulu aja. Tes. Kalau kita coba refresh, lalu kita klik. Nah, sudah muncul ya alert test, berarti sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan lagi di dalam function ini, kita akan melakukan apa? Jadi di sini kita akan panggil dulu atau kita buat dulu variabel allowance container. Nah, kita ambil dari mana? Berarti container ini adalah tbody ini ya. Kita akan jadikan sebagai container. Berarti di sini kita kasih ID aja. Namanya allowance container. Jadi nanti di dalam allowance container ini akan kita sisipkan baris per baris ya. Oke, kita panggil ID di sini. Berarti dokumen get element by ID paste. Oke, selanjutnya kita akan buat variabel HTML, isinya adalah ini backtick ya. Kita akan samakan aja dengan ini karena nanti kita akan menyisipkan baris ini juga ya, sama bentukannya. Kita copy aja lalu paste. Ini kita geser. Oke, selanjutnya berarti di sini kita akan insert allowance allowance container. Insert
adjust apa sih namanya, adjacent HTML ya, before end. Kita akan insert HTML. Oke, kita akan coba pastikan dulu ini udah benar apa belum ya, namanya lupa. Insert adjacent HTML ya. Jadi dia buat insert untuk menyisipkan HTML. Nah, di sini ada beberapa parameter ya. Kita menggunakan yang ini before end ya. Oke, jadi kita akan insert elemen di akhir. Oke, sip. Berarti namanya insert adjacent HTML. Udah sama harusnya ya. Oke, kita akan coba save lalu kita refresh. Kita coba klik. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi kita bisa input lebih dari satu tunjangan. Oke, selanjutnya kita akan fungsikan tombol hapus. Kalau tombol hapus sama sih, kita gunakan JavaScript juga. Pertama kita fungsikan yang tombol hapus ini dulu, on click, berarti this parent elemen titik parent elemen dot remove. Jadi kita akan menghapus elemen si tr ini ya. Kita hapus. Oke, kita refresh. Kalau kita coba klik, nah dia hilang teman-temannya. Kalau kita tambah, kita klik, nah tidak hilang. Kenapa? Karena baris ini belum kita fungsikan on click delete-nya ya. Dia ada di sini yang bagian JavaScript-nya. Kita copy aja teman-teman, copy aja dari sini. Lalu paste di sini, save. Sekarang kita refresh, kalau kita hapus, kita tambah, kita hapus lagi, tambah, kita hapus. Oke teman-teman, sudah berhasil ya. Untuk formnya saya rasa sudah cukup gini aja. Selanjutnya kita akan buat proses tambah datanya. Berarti kita akan buat proses tambah data di sini. Di sini kita akan tampung data jabatan. Berarti di sini kita akan tampung data tunjangan. Di sini proses insert jabatan. Di sini proses insert tunjangan. Oke, jadi ada 4 bagian. Yang pertama kita akan tampung data jabatan dulu. Yang pertama nama jabatan kita akan simpan dalam variabel name, diambil dari name ya. Lalu ada base salary, diambil dari name base salary. Kemudian ada overtime rate, diambil dari overtime rate. Oke, selanjutnya adalah data tunjangan. Kita akan tampung ke dalam variabel allowance names. Kita ambil dari post allowance names. Kemudian yang kedua itu allowance types, kita ambil dari allowance types. Lalu allowance amount, kita ambil dari allowance amounts. Oke, ini sudah oke ya, allowance name, types, amount. Kalau kita cek allowance names, types, amount. Oke. Selanjutnya adalah kita akan buat insert proses insert jabatan. Kita gunakan yang sudah ada aja, kita cut, paste di sini. Berarti nama tabelnya kita ganti positions. Kemudian yang akan kita insert adalah ke tabel positions, lalu kolom name, base salary, overtime. Name, base salary, overtime rate. Save. Kemudian untuk value-nya berarti name kita ambil dari variable name, base salary kita ambil dari base salary, lalu overtime rate,
Kita ambil dari over template. Oke, kita ke bawahin dulu aja seperti ini, lalu kita save. Kemudian berarti selanjutnya kita akan buat untuk proses insert tunjangan. Sebelumnya kita coba ubah dulu ini. Location ref-nya kita ganti jadi jabatan. Oke, di sini berarti kita akan ambil dari allowance name ya. Dia bentuknya array. Sekarang kita akan looping. Kalau kita penasaran seperti apa bentuknya yang array itu, kita akan print R dulu aja. Allowance names. Kita kasih die dulu biar proses yang bawahnya nggak jalan. Oke, berarti di sini kita akan ngasal dulu aja. Uang makan 100, uang transport 300. Kita coba simpan. Nah, ini ya. Ini untuk tunjangannya. Nanti kita akan looping nih. Kita akan insert satu persatu. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan buat proses insertnya. Berarti pertama mungkin sebelum ke sana kita tes dulu aja kali ya proses insert jabatan berhasil apa enggak gitu. Oke, kita save dulu seperti ini dulu aja. Kalau kita coba refresh, oke, jabatan misalkan manajer 1100. Ini ngasal dulu aja. Kita simpan, data berhasil disimpan. Manajer 1100. Oke, sudah berhasil masuk. Kalau kita coba lihat di sini juga sudah berhasil masuk ya. Oke, sip. Sekarang kita akan insert tunjangannya. Sekarang kita sudah punya variabel ini allowance name, berarti for each kita akan looping allowance names-nya, lalu as index-nya, kemudian value-nya kita akan simpan ke dalam variabel allowance name. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat variabel amount, diambil dari allowance amounts index ke i. Kemudian ini adalah tipenya allowance tipes i. Kalau kita misalkan mau ngecek ya, misalkan amount ini nilainya berapa, berarti amount tipe kita akan tampilkan tipe dulu, tipe titik 2, misalkan tipe kita kasih BR. Kemudian kita akan tampilkan amount. Kemudian kita tampilkan nama jabatannya name. Berarti ini kita ambil dari sini. Save. Yang ini kita komen dulu aja biar gak jalan. Insertnya oke, seperti ini. Ini juga kita komen dulu. Kita coba refresh. Ini kita ngasal dulu aja. Oke, uang makan fixed 100, uang transport fixed 300, misalkan BPJS persen 3,7. Kita simpan. Nah, seperti ini ya, uang makan fixed 100, uang transport fixed 100, BPJS persentase 3,7. Oke, sekarang sudah tahu value-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan buat proses insert tunjangan. Berarti ini kita komen aja boleh atau hapus aja gak apa-apa. Berarti di sini MySQL query $John insert into position allowance ya. Kemudian kolom apa aja yang mau kita insert? Position allowance, kolom position ID, name, amount, allowance, type. Berarti position ID, names, amount, allowance, type. Values-nya apa? Berarti position ID kita ambil dari ID ini ya, ID posisi. Berarti kita buat variabel baru position ID.
Kita akan ambil ID terakhirnya pada saat insert $con. Nah, variabel ini position ID kita akan simpan di sini. Nah, ini variabel teman-teman ya. Kemudian untuk name kita akan isi dengan variabel allowance name. Lalu untuk amount kita akan isi dengan variabel amount. Kemudian untuk allowance type kita akan isi dengan tipe ya. Oke, insert into allowance. Oke, harusnya ini udah berhasil ya. Kita akan coba buka lagi komentarnya ini. Save, kemudian kita refresh. Sekarang kita insert misalkan manage supervisor 2 atau supervisor aja ya. Atau supervisor 2 di sini sudah ada ya supervisor. Oke, supervisor 2 gaji pokok misalkan 1000, ini 100, uang makan 100, lalu ini uang transport, kemudian ini 300, lalu BPJS kesehatan misalkan kita kasih keterangan 3,7%, di sini persentase, di sini 3,7. Kemudian kita simpan, lalu berhasil disimpan. Oke, supervisor 2 1100. Untuk tunjangannya kita refresh dulu nih posisi. Nah, sudah berhasil masuk ya supervisor 2. Kemudian dia ID-nya 4, kita lihat ke tunjangan jabatan. ID posisi 4. Nah, di sini sudah berhasil masuk ya untuk tunjangannya. Ada 3. Oke. Setelah itu, ini untuk tambah data sudah berhasil, berarti di sini kita akan tampilkan tunjangannya. Untuk tunjangan kita akan tampilkan dalam bentuk list aja teman-temannya, dalam bentuk list. Berarti di sini kita akan looping juga nih data tunjangannya berdasarkan jabatan. Berarti di sini kita akan buat query list tunjangan atau tunjangan aja ya. Tunjangan. MySQL fetch all. Berarti ini query-nya ini uh, apa namanya, bentuk datanya MySQL ASOC. Nah, ini query-nya kita akan buat MySQL query $con, lalu ini adalah select bintang from, ambil dari position allowance, where position ID-nya sama dengan, ini kita kebawain aja, sama dengan tanda kutip, berarti kita ambil dari row ID save. Harusnya ini sudah bentuk array teman-teman ya. Kita akan coba print R dulu aja. Print R tunjangan. Kalau kita refresh, nah seperti ini array teman-teman. Kita sekarang looping data array itu, berarti kita akan gunakan for each tunjangan asv titik 2, kemudian di bawah sini and for each. Nah, di sini kita akan gunakan only. Berarti di sini kita akan tampilkan v name, kita save. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita akan tampilkan nominalnya juga, titik 2, di sini v amount. Oke teman-teman, ini untuk yang rupiah ini kita akan ubah jadi format rupiah ya. Format rupiah number format. Berarti di sini
koma, 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 titik. Lalu kita kasih RP. Kita refresh. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang persen ini kita akan ubah ke dalam rupiah juga ya. Jadi kita akan hitung dulu berapa persen dari gaji pokok. Habis itu hasilnya kita akan tampilkan di sini. Jadi jangan nilai persen yang nampil di sini. Oke, yang nilai persennya cukup di keterangan ini aja. Oke, jadi di sini kita akan kasih kondisi, berarti di sini kita akan buat variabel nilai kali ya. Atau ya nilai aja, nilai. Berarti jika allowance tipenya sama dengan percentage, maka gaji pokok base salary dikali persennya ya, fee amount ya. Amount ini nilai persennya, kita bagi 100. Kemudian jika bukan percentage atau fixed atau nominal ya, tipenya kita tampilkan apa adanya, nominal amount. Oke, kemudian nilai ini kita akan copy dan paste di sini. Oke, selanjutnya kita coba refresh. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi 3,7% dari 1000 adalah 37 ya. Kayaknya kayak enak banget ini untuk nominalnya. Kita coba perbesar dulu ya. Misalkan 1 juta gitu. Ini berhubung editnya belum ada, kita edit langsung aja di sini. Misalkan tadi mana, untuk jabatan supervisor 2 1 juta. Berarti harusnya kita refresh, 3,7% dari 1 juta adalah 37.000. Oke teman-teman, selanjutnya ini untuk listnya kita akan coba edit. Berarti kita kasih style di sini. Kita hapus aja paddingnya jadi 0. Bukan hapus ya, kita ubah aja paddingnya jadi 0. Nah, seperti ini. Kemudian titik-titiknya kita hapus aja. List style non. Kita refresh. Oke, teman-teman. Mungkin untuk tunjangan cukup seperti ini aja ya terkait untuk menampilkan. Oke, saya rasa sudah cukup untuk tambah data tunjangan dan menampilkan data. Berarti kita akan lanjut mengerjakan update dan delete data di video tutorial berikutnya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih.